Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Agama yang merupakan saya Suci Permata, saya Rabi'ah Nasution, Saya Nida Al-Umah, ingin mereview novel yang berjudul A Untuk Amanda. karya Anissa Ihsani. Adapun identitas buku yang mau kami review yaitu dengan judul A Untuk Amanda, karya Anissa Ihsani, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun terbit 2016. Tebal halaman 264, ukuran buku 20 cm, ISBN 978050326313. Adapun sinopsis dari novel A Untuk Amanda ini yaitu Amanda adalah seorang remaja perempuan yang tengah menempuh pendidikan di salah satu sekolah terbaik di kotanya. Kehidupan Amanda serba berkecukupan. Selain itu, dirinya juga merupakan siswi yang berprestasi dan aktif di kelas. Apalagi dengan adanya eksistensi atau keberadaan Tommy, teman sekaligus kekasihnya yang semakin melengkapi kesempurnaan di dalam hidup Amanda. Tak hanya itu saja, Amanda juga menganggap dirinya sebagai seorang yang feminis. Ia selalu menjunjung tinggi prinsip bahwa wanita memiliki derajat yang setara dengan laki-laki. Namun secara perlahan, kesempurnaan itu justru membuat Amanda tercekik. Ia menganggap bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya hanyalah suatu keberuntungan, sehingga ketika bagian keberuntungannya sudah habis, ia takut tampilan aslinya akan segera terbongkar. Keadaan itu berdampak pada kepercayaan diri Amanda yang mulai menurun. Pemikiran-pemikiran negatif juga berjarang memenuhi kepalanya. Lantas, karena kondisi yang berkecamuk ini, ia pun memutuskan untuk mendatangi psikiater. Ia membutuhkan solusi atas segala permasalahan yang tengah melanda dirinya. Kondisi mental yang tidak stabil, depresi, bahkan dinyatakan mengidap impostor syndrome atau sindrom menipu membuat hidup Amanda mendadak menjadi kacau. Lantas ia pun menjalani terapi diikuti dengan obat antidepresan karena kondisinya yang tak kunjung membaik. Ditambah pula dengan gunjingan dan lontaran perkataan negatif dari orang-orang mengenai kondisinya tersebut. Tommy, kekasihnya, juga turut menghakiminya. Amanda sangat mendambakan kehidupannya dapat kembali berjalan normal. Ia berharap dapat menjadi Amanda yang mau menerima dirinya tanpa terlalu memperdulikan penilaian dari orang. Adapun review dari novel A Untuk Amanda yaitu novel A Untuk Amanda ini menceritakan tentang kehidupan seorang remaja yaitu si Amanda yang mengalami gangguan kejiwaan ataupun mental seperti orang yang terdapat gejala depresi. Tokoh Amanda dalam novel ini banyak mengalami permasalahan dalam hidupnya seperti permasalahan keluarga, permasalahan percintaan, dan termasuk permasalahan di sekolahnya yang membuat Amanda ini mengalami depresi. Dalam novel A Untuk Amanda, karya Anissa Ihsani ini sangat relevan bila dikaitkan dengan menggunakan kajian psikologi. Karena dalam novel terdapat suatu masalah psikologis ataupun kejiwaan yang dialami tokoh utamanya yaitu si Amanda. Selain itu, dalam novel ini terlihat jelas bagaimana tokoh Amanda menunjukkan perilaku dan gejala depresi yang dialaminya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa si Amanda ini mengalami depresi, yang mana depresi ini ada kaitannya dengan mata kuliah psikologi normal, yang mana depresi adalah salah satu gangguan kondisi psikologi ataupun kejiwaan yang cukup banyak dialami oleh sebagian orang, yang merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan adanya penyimpangan perasaan ataupun perilaku individu itu sendiri. Nah, perilaku depresi itu dapat ditunjukkan melalui gejala-gejalanya. Gejala depresi yaitu kumpulan ataupun gejala perilaku dan perasaan yang secara jelasnya dapat dikelompokkan sebagai depresi. Dan perlu diketahui bahwa gejala depresi muncul pada setiap orang, mempunyai perbedaan yang kemungkinan suatu peristiwa ataupun perilaku dihadapi secara berbeda-beda sehingga memunculkan reaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah,
gejala depresi ini dijelaskan menurut Ironbeck yang menyatakan terdapat 4 kategori gejala orang yang mengalami depresi, yaitu yang pertama gejala emosional, yang kedua gejala kognitif, yang ketiga gejala motivasional, dan yang keempat ada gejala fisik. Nah, adapun perilaku depresi yang ditunjukkan tokoh Amanda dalam novel A untuk Amanda karya Anissa Ihsani ini dianalisis berdasarkan 4 gejala depresi menurut si Ironbeck. Yang pertama itu ada gejala emosional, yang mana gejala emosional itu perilaku yang ditunjukkan oleh tokoh utama yaitu Amanda sendiri, yang mana adanya perubahan perasaan ataupun suasana hati, penurunan mood, pandangan negatif terhadap dirinya sendiri dan masa depannya, tidak lagi merasakan kepuasan dan hilangnya respon yang menggembirakan. Adapun gejala emosional ini terdapat pada halaman 150, yang mana kutipannya seperti tiba-tiba kurasakan air mataku berlinang, amarah memenuhi dadaku, misalnya saat aku mengacaukan kesempatan untuk meraih impianku, atau saat aku menghancurkan masa depanku, juga saat aku teringat apa yang telah berbuat dengan aplikasi kuliahku. Nah, berikut kutipan yang baru saya baca itu menunjukkan ada perubahan suasana hati yang dialami oleh si Amanda. Amanda merasakan emosi yang selama ini dia pendam sendiri dalam hidupnya, karena ia berpikir bahwa selama ini sudah menghancurkan semua masa depannya sendiri. Hal itu menyebabkan dari adanya gejala emosional, perubahan suasana hati akibat dari adanya keadaan emosi. Yang kedua ada gejala kognitif, yang mana gejala kognitif perilaku yang ditunjukkan oleh tokoh utama yaitu Amanda, yang mana penilaian terhadap diri sendiri itu rendah, harapan-harapan ke depan yang negatif, menyalahkan serta mengkritik dirinya sendiri dan tidak mampu memutuskan suatu hal. Gejala kognitif ini terdapat pada halaman 128, yang mana kutipannya, hatiku serasa remuk melihatnya begitu risau. Ibuku yang manis, dia berhak mendapatkan lebih dari ini. Dia berhak mendapatkan anak yang lebih baik dariku. Kutipan yang baru saya baca itu menunjukkan bahwa Amanda merasa dirinya itu tidak berguna untuk ibunya. Nah, Amanda berpikiran ibunya berhak mempunyai anak yang lebih baik dibandingkan dirinya. Hal itu menyebabkan dari adanya gejala kognitif dari si Amanda tersebut, penilaian dirinya itu sangat rendah. Dari gejala kognitifnya disebabkan karena adanya gangguan suasana perasaan yang terus-menerus timbul. Amanda selalu memfokuskan perhatian dari hal-hal yang negatif, baik itu dari dirinya, lingkungan, dan masa depannya. Yang ketiga ada gejala motivasional, yang mana gejala motivasional yaitu perilaku yang ditunjukkan yaitu tidak adanya semangat menjalani hidup, menurunnya semangat untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya sering dilakukan, dan adanya keinginan untuk bunuh diri dan pemikiran untuk mati. Dari gejala motivasional ini terdapat pada halaman 98, yang mana kutipannya, aku sangat lelah dan merasa seperti karet yang direntangkan melalui batas entitasnya. Yang ingin kulakukan hanya berbaring dalam tempat tidur dan tidak ingin memikirkan apa-apa lagi. Nah, seperti kutipan yang baru saya baca itu menunjukkan bahwa Amanda ini sering merasa lelah dan malas untuk beraktivitas. Yang ingin dia lakukan hanya berbaring di tempat tidur saja. Hal ini menyebabkan adanya gejala motivasional yang tidak semangat menjalani hidup. Nah, dari gejala motivasional yang tersebut disebabkan karena adanya tokoh Amanda yang cenderung menganggap bahwa hidupnya ini tidak cukup berharga untuk dijalani untuk hidup. Perubahan suasana perasaan yang terus dialaminya. Yang terakhir itu ada gejala fisik, yang mana gejala fisik itu perilaku yang ditunjukkan yaitu adanya kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, dan sering mudah merasa lelah. Gejala fisik ini terdapat pada halaman 73, yang mana kutipannya,
Tommy menjanjiku seolah aku telah hilang akal. Kau kelaparan, ayolah sedikit makanan akan membuatmu santai. Kutipan yang baru saya baca itu menggambarkan Tommy yang mengajak si Amanda untuk makan ke kantin. Amanda tidak mempunyai nafsu untuk makan, yang saat dirinya sedang tidak baik-baik saja. Hal itu disebabkan dari adanya gejala fisik, yaitu hilangnya nafsu makan. Dari gejala fisiknya yang tadi disebabkan karena adanya gangguan perasaan yang terus-menerus dialami si Amanda yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perilaku depresi tokoh Amanda dalam novel yang berjudul A Untuk Amanda karya Anissa Ihsani yang ditunjukkan berdasarkan 4 gejala depresi yang dialaminya, yaitu gejala emosional dengan perilaku yang dialami tokoh Amanda, yaitu berupa perubahan perasaan, tingkah laku, penurunan mood, pandangan negatif terhadap diri sendiri, dan hilangnya respon yang menggembirakan. Kemudian, gejala konektif dengan perilaku yang dialami tokoh Amanda, yaitu berupa penilaian diri sendiri yang rendah, harapan-harapan ke depan yang negatif, menyalahkan diri sendiri, dan tidak mampu membuat suatu keputusan. Selanjutnya, gejala motivasional sebanyak dengan perilaku yang dialami tokoh Amanda, yaitu berupa menurunnya motivasi, tidak semangat menjalani hidup, dan keinginan untuk mati atau bunuh diri. Dan gejala fisik dengan perilaku yang dialami tokoh Amanda, yaitu berupa hilangnya nafsu makan serta mudah merasa lelah. Gejala depresi yang paling menonjol yang ditunjukkan tokoh Amanda melalui perilaku, yaitu dari gejala emosionalnya. Gejala emosional tersebut terjadi akibat adanya perubahan suasana perasaan yang menyebabkan adanya perubahan emosi yang terlihat dari perilaku maupun tingkah laku tokoh Amanda tersebut. Ada beberapa hal yang membuat buku ini menarik. Yang pertama adalah plotnya. Dibuka dengan prolog mengenai Amanda yang tengah berjibaku dengan Dr. Ellie. Amanda merasa perlu menceritakan latar belakang kenapa dirinya bisa berada di ruang praktik psikiater. Pada bab-bab selanjutnya, kita akan berkenalan dengan kehidupannya yang serba sempurna. Setidaknya menurutku sudut pandangnya yang digambarkan juga oleh pendapat dari karakter-karakter lainnya seperti Tommy, Ibu, dan Helen atau Helena. Amanda si gadis cerdas yang selalu mendapatkan nilai sempurna, punya kekasih yang menyayanginya, serta prospek masa depan yang bagus. Siswi kelas 10 itu lambat laun mulai mempertanyakan satu tanda-tanda besar dalam dirinya, tentang mengapa ia yang selalu berusaha untuk jadi yang terbaik hingga ia tak bisa membendung suara di dalam pikirannya yang selalu mengema dan menyertai di setiap sikap dan keputusan yang ia ambil. Suara-suara itu suara sebaliknya dari dalam jiwa Amanda. Kelebihan yang kedua adalah tema yang unik. Gadis depresi dan serangkaian tindakan serta pemikiran yang sebenarnya cerdas menjadikan tema ini segar dan di kancah perbukuan remaja di Indonesia. Ditambah penulis menyelipkan feminisme dan agnotisme. Keunikan novel ini adalah gaya bahasanya, ditulis seperti bahasa terjemahan dengan kultur yang bukan seperti di Indonesia atau tahun ajaran baru yang dimulai di bulan September. Suburban yang sepertinya betul-betul damai, namun banyak hal-hal yang juga sangat Indonesia, misalnya nama guru-guru di sekolah Amanda tersebut. Latarnya memang murni dibuat penulisnya, dengan kata lain, tempat-tempat yang ada di novel ini tidak benar-benar ada. Namun, hal itu tidak membuatnya terasa dibuat-buat. Saya suka cara bercerita penulis yang mengalir dengan sudut pandang orang pertama yang membuat saya benar-benar percaya bahwa Amanda lah yang menceritakan kisahnya pada saya.